video part ketiga perjalanan naik bus ANS dari Depok menuju kota Bukit Tinggi. Kita lanjutkan dari rumah makan wisata Minang di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Perjalanan dari sini menuju kota Bukit Tinggi tinggal menyisakan jarak 500 km lagi. Kalau lancar sih nanti malam kita udah tiba di kota Bukit Tinggi. Buat teman-teman yang belum tonton video part keduanya, bisa ditonton dulu. Untuk linknya sudah saya cematkan di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas video ini. Teman-teman, di jam setengah 9 penumpang ANS sudah disuruh naik lagi ke dalam bus. Asli enak banget habis gosok gigi. Oke, kita berangkat lagi. Berarti tadi Ibu ambil sate, Bu? Ambil sate? Iya. Harusnya 30. Ya, 30. Terus nunjukin tiket? Enggak, dulu kan pertama dia orang sate. Heeh. Karena tiket Ibu ada di tiket ada. Kasih satu yang pakai apa dapat barcode dari. Entah itu namanya kasih lagi. Jumlahnya 30. 30. Ya tuh. Saat Emang dibayar deh, iya. Tapi padahal 5.000-an Bu katanya. jadi 5.000 aja. Ya. Jadi bayar 5.000 aja. Ya, sate itu sate manis satu. Nah, jadi ternyata satu kupon makannya itu bernilai sebesar Rp25.000. Nah, misalnya kita mau makan sate yang harganya Rp30.000, kita cukup tunjukin kupon makannya aja, terus tinggal bayar sisanya. Berarti tinggal bayar Rp5.000. Dan untuk kupon makan ini hanya berlaku untuk kelas luxury dan juga royal class. Untuk kelas eksekutif kayaknya nggak dapat makan deh. Untuk rasa masakannya tadi standar aja sih. Dan untuk pelayanan rumah makannya agak sedikit kurang ramah. Saya kira perasaan saya aja, dan setelah saya lihat review ulasannya yang ada di Google Map, ternyata emang bener banyak yang bilang kurang ramah, teman-teman. Masih ramahan petugas rumah makan yang ada di rumah makan Gadang Jaya 3. Tapi yang saya suka dari rumah makan tadi itu harganya transparan sih. Jelas gitu harga-harganya dicantumin pakai spanduk. Wow, ternyata keren ya gerbang tolnya. Berasa kayak mau masuk bandara, gokil. Jadi gerbang tol Muara Sebapo ini adalah gerbang tol pertama di Provinsi Jambi dan menjadi gerbang tol terdekat apabila kita ingin menuju ke kota Jambi. Di situ terlihat seperti ada motif batik, terus ada senjata seperti kris. Ini namanya kris Siginjai, salah satu senjata peninggalan Kesultanan Jambi. Kemudian di atasnya tadi tuh ada dua angsa. Dua angsa ini tuh disebutnya Duo Angso, salah satu legenda yang ada di Jambi juga. Jadi desainnya ini tuh mengusung konsep legenda dan sejarah Kesultanan Jambi. Hal yang paling berbeda ketika kita melintas di tol Sumatera dan di tol Pulau Jawa itu ada di pemandangan sekitarnya. Kalau di Sumatera ini didominasi sama pemandangan hutan dan juga perkebunan sawit. Sedangkan kalau tol di Pulau Jawa didominasi oleh persawahan, pegunungan, dan juga banyak permukiman. Saya kira bis kita ini tuh udah paling telat ya. Ternyata masih ada bis NPM di belakangnya. Soalnya bis-bis yang lain kayak Mior, Al-Hijrah, Palala itu udah nggak kelihatan teman-teman. Kayak mereka udah pada di depan semua.
Mohon maaf sekali teman-teman, barusan itu saya sempat ketiduran sebentar dan ini ternyata bangun-bangun bisa udah di jalan biasa lagi. Dan ini kita lagi berada di jalan Jambi Tembesi mengarah ke lintas tengah Sumatera. Jadi kita akan ikuti aliran Sungai Batanghari. Dan yang pastinya tadi itu kita exit di gerbang tol Pijowan ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya mohon maaf kalau kalian terganggu dengan suara berdecit. Sebenarnya itu bukan suara mic-nya yang rusak, tapi suara sekat busnya yang udah agak longgar. Jadi timbullah suara decitan. Mungkin diantara kalian ada yang gak nyaman, termasuk saya. Ngeditnya juga gak nyaman dengar suara decitan itu sebenarnya. Oke teman-teman, kita update untuk kondisi saya saat ini. Masih aman-aman aja, belum terasa pegal karena emang kursinya nyaman juga sih, kursi gede buat tidur enak. Cuma satu sih, AC-nya dingin. Ini aja siang-siang terasa dinginnya. Terus ini yang gak enak tuh bagian legroomnya jadi sempit karena ada tas. Jadi buat kalian yang bawa tas, kalau bisa taruh di bagasi aja. Nah, kenapa tas ini gak saya taruh di bagasi? Karena saya bukan tipikal orang yang suka naruh tas di bagasi bus sih. Karena yang pertama takut ketuker, juga ada beberapa benda yang sewaktu-waktu nanti akan saya pakai pas istirahat. Jadi daripada nanti ribet ngambilnya kan di bagasi, apalagi kalau misalnya tasnya ditaruh di bawah. Jadi ya udah mending taruh di kabin aja. Selagi muat ditaruh kabin, pasti saya taruh kabin sih. Untuk kapasitas tas saya ini 28 liter, jadi nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar. Kita lanjut lagi. Di sini tuh dari tadi banyak banget orang-orang yang pakai Honda Verza. Kayaknya Verza laku banget ya di Sumatera ini.
Bunda Verza. Kalau di Jawa cuma masih jarang banget karena emang inden barangnya susah didapat, harus berapa bulan gitu, 1 bulan kalau nggak salah. Di menjelang pertengahan hari, bus kita memasuki daerah Simpang Sungai Rengas yang berada di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dan sepertinya daerah yang kita lewatin ini adalah kawasan pasarnya, cuman siang ini pasarnya itu terlihat sepi. Mungkin ramainya tadi pagi atau ada hari-hari tertentu, atau istilahnya hari pasaran. Nah, ngomongin Provinsi Jambi, fun fact-nya adalah dikutip dari CNBC Indonesia, Provinsi Jambi ini tuh masuk dalam peringkat keempat provinsi paling bahagia di Indonesia. Di peringkat pertama ada Provinsi Maluku Utara. Entah ya itu nentuinnya dari mana, malah provinsi yang ada di Pulau Jawa tuh nggak masuk kategori 10 besar provinsi paling bahagia di Indonesia, teman-teman. Dan ngomongin Provinsi Jambi, di Jambi ini tuh terkenal dengan salah satu tempat wisatanya yang indah, namanya daerah Sungai Penuh. Pokoknya nggak jauh dari Gunung Kerinci. Nah, Sungai Penuh ini posisinya tuh udah deket-deket daerah Bengkulu, pokoknya deket pesisir barat, gak jauh dari Muko-Muko. Jadi kalau kita mau ke sana, alternatifnya kita bisa ke Bengkulu dulu. Dari Bengkulu lanjut naik bus Damri ke Muko-Muko. Nah, nanti mungkin ada travel yang ke Sungai Penuh kali ya. Cuaca terkini di sekitar pantas mendung, hujan. Sini masih mendung doang, belum kebagian hujannya. Nah kan mendung. Ini dari tadi loh cuacanya mendung kayak gini. Di sini kita kembali melewati Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera dan sungai terpanjang keempat di Indonesia. Hulunya ini tuh berada di Gunung Rasan, daerah Sumatera Barat, dan hilirnya berada di mana ya? Di Selat Berhala, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi.
Dari Tugu Sultan Taha kita ambil kanan mengarah ke kota Muara Bungo. Sedangkan kalau ke arah kiri itu mengarah ke pusat perekonomiannya kota Muara Tebo dan ke arah perkebunan. Kota Muara Tebo ini kalau dilihat-lihat kotanya damai dan juga bersih ya. Aspalnya juga cukup bagus dan jalannya lebar teman-teman. Di sini juga terdapat beberapa penginapan, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen stay di sini sehari, 2 hari atau sebulan, nah bisa banget tuh. Kalau dilihat-lihat sih kota Muara Tebo ini damai, terus juga lalu lintasnya nggak terlalu chaos dan nggak terlalu gersang. Yang di sebelah kanan itu merupakan kawasan komplek kantor Bupati Kota Muara Tebo. Jaraknya 10 km dari Tugu Sultan Taha yang tadi kita lewatin. Jadi lumayan jauh juga. Untuk mayoritas penduduk yang mendiami Provinsi Jambi ini adalah suku Melayu Jambi. Bicara soal suku Melayu sudah pasti didominasi oleh agama Muslim. Dan untuk suku asli Provinsi Jambi sendiri adalah suku Anak Dalam yang biasanya menetap di hutan atau area perkebunan. Suku Anak Dalam itu juga kabarnya menetap di area sekitaran sini, sekitaran Muara Tebo. Kalau di Jawa tuh mungkin ibarat kata kayak suku Baduy, atau kalau di Kalimantan mungkin ibarat kata kayak suku Dayak teman-teman. Setelah 40 menit perjalanan dari kota Muara Tebo, tibalah kita di kota ketiga terbesar di Provinsi Jambi, yaitu kota Muara Bungo. Sayangnya kita nggak lewat pusat kotanya, tapi ini udah di pinggiran kotanya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi. Tadi nurunin satu penumpang di Simpang Muara Bungo. Dan itu penumpang pertama yang turun di perjalanan kali ini. Penumpang yang paling dekat naiknya. Oke, ini BTW lapar banget lagi. Ya, seperti inilah suasana terminal yang ada di Pulau Sumatera pada umumnya. Kalau nggak sepi, terus bangunannya masih agak lawas. Walaupun nggak semuanya sih, ada juga beberapa terminal di Sumatera yang ramai dan bagus. Nah, di sini kita gak naikin penumpang atau nurunkan penumpang. Di sini cuma laporan jumlah penumpang aja. Beli tahu 5.000 karena kita sudah lapar sekali. Dan di sini nggak tahu berhentinya nanti kapan. Kayak masih jauh juga. Ini kondisi SPBU di Sumatera. Rame antri tuh. Nah, tadi saya beli tahu di situ teman-teman. Terus si bapaknya balik lagi naik apa ya? Wih. Pecah ban. Ban depan. Iya. Oh, ini pecah ban nih.
274 km. Estimasi 7 jam lagi, berarti 14 tambah 7 berapa tuh? Sekitar jam 11 malam lah. Atau jam 12 malam ya, kita nyampe di Bukit Tingginya. Untung udah pesan penginapan kemarin, jadi nanti tinggal check in aja. Lepas kota Muara Bungo ke arah perbatasan Jambi dan Sumatera Barat, kita akan melewati jalan yang cenderung lurus. Tapi bisa kalian lihat sendiri, jalannya naik turun seperti ini bak roller coaster, sehingga banyak sekali blind spotnya. Entah kenapa ya, naik bus ke Ranah Minang tuh vibesnya menyenangkan gitu. Menyenangkannya adalah pertama tipikal penumpangnya yang mudah berbaur. Terus juga kalau beruntung nih ya, di jalan kayak gini kita bisa konvoy sama bus-bus Minang lainnya teman-teman. Cuma ini bis kita udah agak kesiangan, udah agak telat, jadi udah nggak ketemu bus-bus lainnya nih di sepanjang perjalanan. Jaya, kenapa ini trouble kayaknya? Lagi asik konvoy bareng NPM, sayangnya kita harus isi solar dulu. Dan kali ini kita nyolar di SPBU Rantau Ikil. Dan ini merupakan pengisian solar yang kedua kalinya. Setelah sebelumnya kita ngisi solar pas masih di Pulau Jawa, tepatnya di rest area kilometer 7 tol Jakarta Serpong. Yang mana jarak dari SPBU rest area kilometer 7 ke SPBU ini tuh sudah 1000 km lebih. Kalau bis normal mungkin udah 3 kali ngisi kali ya. Alhamdulillah ya Allah. Oke teman-teman, 15.01 jam 3 sore. Nah ini dia bis kita teman-teman, cakep banget ya. Gokil. Nah ini bis ANS yang tadi ketemu, kan tadi sih kemarin, yang kemarin ketemu kita di Terminal Kampung Rambutan teman-teman.
Nih mau beli jajanah di seberang. Kayaknya di situ gak lengkap tadi snacknya. Yups. Oke teman-teman, tadi beli ini total 7.000, 11.000, airnya 4.000, sama sari gandumnya nih 2,5, 2.500. Oke teman-teman, nih barusan saya habis sholat di sini di musola. Jadi buat kalian yang naik bis ANS terus mampir ke SPBU ini, sholat aja nggak apa-apa. Pun kalau ini pasti bakal ditunggu, jadi sholat dulu aja karena nggak tahu ya pemberhentian berikutnya kayak masih lumayan jauh juga. Coba jaga-jaga, takutnya sampai di pemberhentian berikutnya tuh maghrib. Jadi ya udah sholat di sini aja. Ini udah 20 menit berhenti di sini. Nah itu Gumarang Jaya yang tadi udah berangkat tuh. Gumarang Jaya tadi yang trouble udah jalan lagi dia, alhamdulillah. Setelah isi solar dan istirahat selama 30 menit, kita lanjut diberangkatkan lagi dari SPBU Rantau Ikil. Dan kurang lebih sekitar 10 km lagi kita sudah memasuki Provinsi Sumatera Barat. Yeah. Menatap di sini baik. Ya, Pak, ke dalam sampai mau. Dari Padang jam setengah 10 nyampe di sini jam 3 lewat. Itu ke Bali jam 7 jam. 7 jam ya. Sudah kenal dulu. Oh iya. Oh tuh di belakang banyak tuh Bu. Ya. Padang, bis Padang pada masuk. Yang lain. Al Hijrah. Iya. Transport Express. Nah ini nih serunya naik bus ke arah Sumatera Barat itu adalah momen konvoy bersama bus lainnya. Walaupun bus kita agak konvoy, tapi lihat bus yang dari lawan arah konvoy aja udah seneng sih asli. Bagi kalian yang bingung mau ngebis kemana dan baru pertama kali ke Sumatera gitu ya misalnya ya, nah coba deh naik bus ke arah Sumatera Barat. Udah banyak kok pilihannya dan sekarang bus ke Sumbar itu nyaman-nyaman. Naik bus ke arah Sumbar itu euforianya kayak kita naik bus Muriaan. Bis Muriaan itu bis yang melayani rute dari Jakarta ke daerah Kudus, Jepara dan sekitarnya ke kawasan Gunung Muria. Pokoknya meriah dah kalau naik bus ke arah Sumbar. Semoga aja tetap semeriah ini ya. Ini sekarang hari ya. Tapi pesawat soal itu tuh becek kamu. Dari petang sih di minyak saja bisa kenal ya. Dah wandak tu macam pun jalan nyewa wandak tu lah ya lo. Kalau tibo kepun melah ini. Saya tapi tibo nomeran. Betul nomeran nama saya lego. Ini namanya.
Biasanya sih bis-bis Sumbar istirahat di rumah makan ini, rumah makan Omega Gunung Medan. Di situ ada bus Gumarang Jaya dan juga bus NPM yang melaju ke arah Jakarta. Selain itu, Palala, Al Hijrah, Mior, DKK juga istirahat di sini. Dan itu ada bis NPM pariwisata yang berwarna hitam. Di sebelah kirinya ada SPBU dan antriannya gila sih. Ya teman-teman, akhirnya perjalanan kita bersama bus ANS dari Depok menuju Bukit Tinggi udah tiba di pemberhentian yang ketiga, yaitu rumah makan Palapa di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Jadi sekian dulu untuk video part kali ini, dan sampai jumpa di part berikutnya, yaitu part terakhir atau part keempat perjalanan bersama bus ANS dari Depok menuju Bukit Tinggi. Penasaran kan sampai Bukit Tinggi jam berapa, dan penasaran dengan suasana kota Bukit Tinggi seperti apa? Tonton aja di video berikutnya ya.